Selamat pagi. Tadi baru selesai rakor dengan atau TOT saya dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. TOT Bimtek Coklit PPDP. Sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin di medsos pagi ini sekitar jam 9-an. Saya akan sedikit mengulas tentang Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan di masa COVID-19. Ya, saya akan sampaikan beberapa hal. PKPU ini kemarin sudah diundangkan, alhamdulillah, setelah pembahasan yang cukup lama dan bisa dimengerti. Kenapa pembahasan bisa demikian? Karena ini hal baru. Tidak pernah, bukan hanya di Indonesia, namun di berbagai negara saat ini sedang coba untuk mempelajari, beradaptasi, menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi COVID. Baik, secara ringkas, karena rencana saya paling lama sekitar setengah jam, saya akan berikan review, ini istilah lainnya, unboxing PKPU 6 tahun 2020. Secara ringkas, pertama, PKPU ini terdiri dari 99 pasal. Ya, 99 pasal. Kita pakai istilahnya 9, karena biasanya tidak ada, mudah-mudahan tidak ada pasangan calon sampai 9. Ada 99 pasal yang melingkupi 13 bab. Ya, 2 bab pembuka, 9 bab tahapan yang diatur penerapan protokol COVID-nya, 2 bab bagian penutup, gitu ya. Kemudian ada 11 PKPU terkait, 1 PKPU di bagian menimbang, 10 PKPU terkait, ini di bagian belakang di pasal 98. Jadi bahasa sederhananya, PKPU ini, PKPU 6 2020, mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak yang melingkupi 9 tahapan terkait pengaturan penyesuaian dengan protokol COVID-19. Kemudian, ini contoh-contoh ringkas. Di pasal 1 ada istilah-istilah baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah kenal atau tidak akrab. Misalnya, apa sih yang dimaksud dengan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19? Itu di pasal 1 ayat 2. Kemudian ada hal baru berikutnya, yaitu di angka 33. Kita mungkin sudah biasa, namun dalam pengaturan kita baru sekarang muncul istilah media dalam jaringan atau media daring. Media dalam jaringan, media daring. Ini diatur. Media daring penting kita munculkan karena dia menjadi alternatif dalam penyelenggaraan pemilihan terkait 2 hal. Menjaga jarak sekaligus mengefektifkan proses di suasana seperti saat ini. Kemudian di pasal 1 ada lagi istilah baru, yaitu angka 47 dan angka 48. Angka 47 terkait dengan pengertian rawat inap, angka 8 terkait dengan pengertian isolasi mandiri. Ya. Kemudian poin pentingnya adalah bisa dilihat di pasal 2 ayat 2, ada 2 prinsip yang kami tambahkan, yang KPU RI tambahkan dalam peraturan KPU ini. Prinsip penyelenggaraan pemilihan itu ada 13, ditambah 2, yaitu prinsip kesehatan dan prinsip keselamatan. Jadi kesehatan dan keselamatan ini menjadi faktor penting bagi kami. Berikutnya, ada secara umum dari 9 tahapan tersebut, 4 aktivitas yang melingkupi bentuk aktivitas-aktivitas yang diatur secara umum.
bentuk aktivitas ini pertama terkait dengan pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka ketentuannya bisa dilihat di, kalau tentang protokol COVID di pasal 5, ada 4 hal yang diatur secara lebih detail, yaitu bagaimana penerapan protokol COVID untuk kegiatan bertatap muka secara langsung. Ya, bertatap muka secara langsung ini diatur ketentuannya di pasal 6. Yang kedua di pasal 7, kegiatan mengumpulkan orang. Itu ada pengaturannya di pasal 7. Saya tidak baca ulang, tidak saya detailkan karena ini sifatnya ulasan. Di pasal 8, pengaturan penyampaian dokumen. Jadi, proses serah terima berkas dokumen dan sejenisnya seperti dukungan pasangan calon, nanti pendaftaran dan pendaftaran pasangan calon itu sudah diatur tata caranya seperti apa. Tata cara seperti apa? Ini di pasal 8. Dan di pasal 9 terkait dengan kegiatan di dalam ruangan berupa misalnya rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, BIMTEK. Nah, teman-teman KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS kemungkinan akan menyelenggarakan BIMTEK untuk PPDP, ya. Dalam minggu ini akan menyelenggarakan BIMTEK untuk PPDP. Mohon betul dibaca pasal 9 terkait dengan kegiatan bimbingan teknis yang menerapkan protokol COVID-19, ya. Ini diatur ini, mulai dari membatasi jumlah peserta, kemudian posisi meja kursi 1 meter, dan segala macam. Jadi, 9 tahapan pemilihan serentak lanjutan, ada 4 bentuk aktivitas yang sudah diatur. Pasal 6 terkait dengan bertemu tatap muka. Pasal 7 terkait dengan pengumpulan orang. Pasal 8 terkait dengan penyampaian dokumen. Pasal 9 mengadakan kegiatan di dalam ruangan. Nah, itu akan muncul berkali-kali dalam 9 tahapan. Misalnya nanti dalam pencalonan itu dirujuk pasal 8 terkait dengan penyerahan serah terima dokumen, ya. Kemudian secara umum dalam PKPU 6 tahun 2020 ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. 1, dalam aktivitas keseharian KPU RI sampai dengan PPS kegiatan sehari-hari minimal atau wajib menggunakan masker. Ini wajib menggunakan masker. Yang kedua, dalam hal kegiatan door to door menggunakan 3 APD. Kalau sehari-hari menggunakan masker, kalau kegiatan misalnya bertemu masyarakat baik dalam verifikasi faktual, kemudian coklit, atau nanti penyerahan formulir model C6, wajib menggunakan masker, kemudian sarung tangan plastik, ini sarung tangan karet contoh, serta pelindung wajah atau face shield. Nah ini, ya. Semua teman-teman sudah disiapkan, anggarannya sudah ada ke daerah, mudah-mudahan bisa segera terpenuhi. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi. Maka, saya sengaja menggunakan ini sebagai bagian dari upaya kita. Ini bagian dari upaya literasi digital. Kemudian, penyelenggaraan rapid test. Nah, penyelenggaraan rapid test ini wajib dilakukan. Mengapa demikian? Ini berdasarkan hasil pembahasan KPU RI bersama pihak gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Pertanyaannya, untuk apa sih rapid test? Pertama, kami ingin jajaran kami, teman-teman yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu itu dalam kondisi yang terkonfirmasi potensi COVID-nya. Dalam hal reaktif akan dilakukan tes swab, dan itu akan difasilitasi oleh gugus tugas. Yang kedua, rapid test ini guna menjamin, karena kerjaan kita ini kerjaan massal, berinteraksi dengan banyak orang. Kalau teman-teman sudah di rapid test, mudah-mudahan hasilnya non-reaktif atau negatif, tetap dengan gunakan APD, teman-teman itu akan menjadi penyelenggara yang tidak dijauhi.
akan menjadi penyelenggara yang melaksanakan tugas bisa efektif. Karena bisa bilang, kami sudah rapid test, hasilnya non-reaktif, maka kami bertugas. Pemilih yang dihubungi, pendukung yang dihubungi, itu akan merasa aman. Sungguh pun hasilnya non-reaktif tetap menggunakan APD. Bagaimana kalau di tempat teman-teman sekalian tidak ada alat rapid test? Nah, di dalam PKPU ini sudah diatur. Biar enak, karena ini penting. Tak cariin ya, kalau nggak salah pasal 5 kemarin ini kita bahas. Ini di pasal 5. Nah, ini sudah disebut. Silahkan bagaimana kalau di tempat kita tidak ada alat rapid test di tempat teman-teman. Dari gugus tugas menyatakan, oh alat rapid testnya kita tidak ada. Kalau tidak ada, itu pengaturannya ada di pasal 5 ayat 3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas penyelenggaraan, pemeriksaan, rapid test, atau PCR, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza, ya, yang dikeluarkan dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan. Oke, saya berhenti sampai di situ. Kemudian pemeriksaan suhu secara berkala ditetapkan suhunya 37,3. Di atas 37,3 berpotensi mengkhawatirkan dan dilakukan upaya lain, ya. 37,3. Untuk itu selalulah jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga jarak. Selanjutnya teman-teman, saya langsung masuk kepada isu-isu tahapan. Dari 9 tahapan ini, paling tidak ada 6 tahapan yang terdapat hal baru. Mulai dari pemutahiran data pemilih. Terkait dengan pemutahiran data pemilih, ini ada 3 hal. Yang pertama, TPS dari 800 sudah dikurangi menjadi 500. Dan konsekuensi anggarannya besar. Kenapa KPU RI lakukan ini? Dari 800 menjadi 500. Karena KPU RI ingin menjamin potensi kerumunan ini menjadi terminimalisir. Sudah berkurang 37,5% dari 800 ke 500. Pun sebagian daerah biasanya pemilihnya itu berkisar 300 sampai 400-an. Ya, ini yang pertama terkait dengan penyesuaian di masa COVID-19. Yang kedua, setiap TPS 1 PPDP. Kalau sebelumnya 1 TPS bisa 2 PPDP, sekarang 1 TPS 1 PPDP. Yang ketiga, dalam penyusunan daftar pemilih, pemilih 1 RT boleh dipecah di lebih dari 1 TPS. Artinya, ketentuan bahwa pemilih dari 1 TPS tidak boleh dipisah ke beberapa TPS itu sudah dihapus. Mengapa dihapus? Menyesuaikan dengan perubahan jumlah pemilih per TPS dari 800 ke 500. Demikian ya. Itu terkait dengan pemutahiran data pemilih. Ada di pasal 21 sampai pasal 35. Sebelumnya terkait dengan badan ad hoc, baik PPDP maupun KPPS, paling tidak ada 2 syarat tambahan, yaitu usia. 2 syarat tambahan ini hasil pembahasan atau bentuk konsekuensi dari penerapan protokol COVID, yaitu usia PPDP dan KPPS berkisar 20 sampai 50 tahun. Tidak boleh di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun. Mohon ini bisa diupayakan semaksimal mungkin. Yang kedua, baik petugas PPDP maupun KPPS kita tidak boleh orang yang memiliki sakit penyerta. Mulai dari sakit ginjal, diabetes, jantung. Kenapa ada 2 syarat tambahan ini untuk personalia PPDP dan KPPS? Demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan orang tersebut dan demi kebaikan pemilih yang dilayani bersama-sama. Mengurangi risiko dari jajaran kita sakit atau hal lain yang tidak kita inginkan. Ini untuk badan ad hoc. Jadi sudah 2 tahapan. Yang ketiga, terkait dengan kampanye. Terkait dengan kampanye, paling tidak ada 3 hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, terkait dengan rapat umum. Rapat umum karena diatur di Undang-Undang Pemilihan,
kita masukkan tapi dengan syarat ketat, ya. Terkait dengan rapat umum, coba kita buka halaman 64. Halaman 64, pasal 64. Di pasal 64 ini hal-hal yang unik ya. Selebihnya itu diatur dengan protokol COVID dengan 4 bentuk. Nah, poin pentingnya dalam persiapan rapat umum, karena di undang-undang ada, KPU juga menormakan dengan tambahan klausul pasal 64 ayat 2C, ya. Dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas COVID-19 oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah setempat. Maka akan ada 2 kemungkinan. Kalau gugus tugasnya menyatakan di daerah tersebut tidak bebas COVID-19, maka di daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan rapat umum. Tapi kalau gugus tugas menyatakan daerah setempat bebas dari COVID-19, dimungkinkan, baru ada hal-hal lain. Kemudian terkait kampanye, di pasal 63. Di pasal 63 ayat 1G, itu diatur tentang kampanye dalam bentuk kegiatan lain menggunakan media daring. Nah, media daring ini sebagai upaya mengefektifkan. Teman-teman, kampanye itu sejatinya adalah bagian penting, bukan hanya kepentingan dari peserta, tapi pemilih juga. Yang perlu adalah pengaturan yang adil dan setara. Media daring bisa lebih efisien, dan KPU sudah memasukkan. Pada PKPU sebelumnya, ini disebut media sosial. Kalau media sosial hanya platform media sosial. Media daring lebih luas dari media sosial. Bisa membuat website, bisa buat blog, bisa mengirim email, dan segala macam. Ini hal baru kedua di kampanye. Yang ketiga, di pasal 59. Di pasal 59 ini ada ketentuan debat publik. Nah, perbedaannya adalah di pasal 59 huruf B, ya, huruf B, huruf C, nah itu ada hal baru. Tidak menghadirkan undangan, penonton, atau pendukung. Hanya dihadiri oleh calon atau pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, serta jajaran penyelenggara pemilihan. Jadi ini mirip-mirip seperti takso modelnya, ya. Ini terkait dengan kampanye. Berikutnya, langsung terkait dengan tungsura. Nah, dengan tungsura ini, saya punya gambaran sederhana. Mohon bisa juga bantu untuk disosialisasikan. Ya. Yaitu, kan begini loh teman-teman. Sebagian masyarakat kita ada yang khawatir nanti tanggal 9 Desember nih bagaimana. Ada yang khawatir secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung maksudnya adalah yang di daerahnya sebenarnya tidak ada pemilihan namun dia punya kepedulian yang tinggi. Menyampaikan kepada kita dan menjelaskan tentang hal ini kekhawatirannya. Maka yang kita perlukan, karena PKPU-nya ini sudah ditetapkan, kita bisa menjelaskan dengan baik. Menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan mudah bahwa kegiatan di TPS nanti ini ada penyesuaian. Yang muaranya adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip kesehatan dan keselamatan sebagaimana ada di pasal 2 ayat 2. Bahasa sederhananya, dan ini terakhir, adalah ada 9 hal baru di tanggal 9 Desember. Beberapa saya ambil dari yang sudah tadi disampaikan, tapi akan ada di TPS. Ada 9 hal baru yang ada di TPS nantinya. Ya. Yang pertama, jumlah pemilih sudah dikurangi dari 800 menjadi 500 di TPS nanti. Hal kedua, ketika C6 dibagikan, di dalamnya ada penjelasan himbauan kedatangan. Himbauan kedatangan maksudnya seperti undangan. Kalau ada kawinan, ada resepsi pernikahan, undangannya banyak, itu kan biasa diatur. Jam sekian sampai jam sekian. Nah, kemudian ada yang bertanya, loh bagaimana kalau kita datangnya bukan di waktu yang diatur tersebut? Ya nggak apa-apa. Ini sifatnya himbauan, karena di undang-undang diatur menggunakan hak pilih dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang.
Namun, untuk menjamin terdistribusinya pemilih, berkurangnya kerumunan, berkurangnya kumpulan, maka jajaran kami nanti akan mengatur. Bapak, Ibu sebaiknya datang pukul sekian sampai pukul sekian. Nah, maka pemilih yang lain semuanya akan dilakukan seperti itu. Hal kedua ini, supaya di TPS nanti tidak banyak kerumunannya. Ya. Yang ketiga, kami menghimbau pemilih datang menggunakan masker. Sebagai catatan, masker ini seperti pakaian. Bahkan lebih ekstrim lagi, karena ini melindungi alat vital kita, yaitu mulut dan hidung. Ini kan alat vital sekarang. Mulut dan hidung bisa dua hal. Bagi orang yang OTG, dia berpotensi menyebarkan virus. Bagi yang sehat, kalau tidak menggunakan masker, berpotensi mendapatkan paparan virus COVID bagi orang yang ada di sekitarnya, karena tidak menggunakan masker. Karena ini alat vital, maka bagi saya masker ini seperti pakaian dalam. Karena pakaian dalam wajib kita pakai setiap bertemu dengan orang. Ya, ini 3 hal. Yang pertama. Hal yang keempat, teman-teman perlu sampaikan, mari kita sampaikan kepada masyarakat bahwa TPS di hari pemungutan suara, pagi hari sebelum digunakan, akan diberikan disinfektan, akan diberi disinfektan untuk menjamin areal TPS ini steril dari COVID-19. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima, setiap pemilih yang datang akan diberi 1 sarung tangan plastik sekali pakai. Berikutnya, itu sudah 3, 5. Yang ke-6, akan dilakukan screening kesehatan, ya, screening kesehatan bagi petugas KPPS. Screening kesehatannya ada 2. Dalam hal ada alat rapid test, dilakukan kegiatan rapid test. Kalau tidak ada, menggunakan surat keterangan bebas gejala influenza dari otoritas kesehatan, bisa dari rumah sakit, bisa dari puskesmas. Sekali lagi, kenapa ada ketentuan ini? Demi keselamatan petugas kami, sekaligus juga untuk pemilih. Dengan kegiatan tadi, maka pemilih akan merasa aman. Teman-teman pun bisa bilang, jangan khawatir datang ke TPS, salah satunya sudah dilakukan screening kesehatan dalam bentuk rapid test. Bagaimana kalau petugas KPPS-nya reaktif, dimungkinkan dilakukan penggantian. Yang jelas tidak bisa bertugas petugas itu. Ya, ini demi kebaikan kita. Ini yang ke-6. Kemudian 3 hal lain, ketika akan masuk. Ini yang ke-7, pemilih akan dilakukan pengecekan suhu. Hanya pemilih yang dengan suhu paling tinggi 37,3 diperlakukan secara normal. Bagaimana kalau di atas 37,3 akan ada perlakuan khusus? Ya, ini yang ke-7. Yang ke-8, paku yang digunakan untuk mencoblos akan disterilkan secara berkala. Jadi, teman-teman pemilih menggunakan hak pilihnya nanti pakai sarung tangan plastik. Jadi megang paku sudah pakai sarung tangan plastik. Tujuannya adalah supaya pakunya, kalau di antara kita ada yang terpapar COVID, tidak menyebar lewat media paku. Pun demikian, selain disterilkan, sekali lagi, diberikan sarung tangan plastik. Ini yang ke-8. Yang ke-9, tinta nanti jari tidak masuk ke dalam botol dicelup, tapi ditetes. Nah, demikian 9 hal baru yang ada pada tanggal 9 Desember nanti di TPS. 9 hal baru di 9 Desember penting untuk kita sosialisasikan, sampaikan pada berbagai pertemuan yang tujuannya adalah inilah bentuk penerapan protokol COVID-19 untuk pemilihan serentak lanjutan 2020 nanti. Nah, demikian rekan-rekan, jangan lupa file ini sudah ada di JDIH KPU. Kalau belum ada, bingung buka JDIH, masih ada yang belum terima, silakan komen, nanti akan saya kirim linknya di grup komen ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Saya lihat tadi ada pertanyaan.
ada pindah TPS dalam satu desa? Tidak. Loh, bagaimana pindah TPS dalam satu desa? Tidak perlu dong. Kalau pindah TPS dalam satu desa mestinya sudah selesai. Tidak perlu karena apa? Kalau satu desa itu kan jaraknya masih cukup dekat, ya. Kalau dokumennya sudah pindah, di TPS asal dicoret, di TPS baru didata. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Ini sebagai review ringkas. Poin besarnya adalah ada 9 hal baru di tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih, selamat bekerja, bekerjalah dengan selamat.